aku lega gitu, langsung kayak lebih all out lagi gitu. Malah kayak adrenalinnya terlalu naik, kayak ada di lagunya harusnya aku nggak lompat-lompat, malah aku tapi jadinya lompat-lompat. lompat-lompat karena merekanya excited banget. Dan ternyata kayak aku ada cover satu lagu Korea, lagunya New Jeans, aku bawa di situ. Mereka tahu ya? Hafalnya sampai bahasa Koreanya hafal. Jadi aku bilang wow gila, ternyata K-popers tuh di mana-mana. Dan kayak aku seneng banget, kayak ternyata banyak dari mereka juga yang jago dance di antara anak sekolah itu, dan mereka pede banget kayak disuruh naik ke panggung mereka freestyle gitu Kak, keren banget. Halo Sobat TK, ketemu lagi bersama saya Kintoko di podcast Kinari. Saya ditemani penyanyi dari Korea yang langsung datang dari negeri ginseng. Ada Tisha! Annyeonghaseyo. Kan? Dari udah Sudirman. disapa. Tisha hari ini ulang tahun ke 23. 23. Selamat ulang tahun Tisha. Selamat ulang tahun. Tisha datang ke Palmerah di sela kesibukannya bernyanyi, berkarya. Kemarin baru Oke, jadi aku rilis Go Solo tuh tanggal 24. Go Solo, judul Go singlenya. Solo, ya. Jadi Go Solo ini tuh menceritakan tentang pergi sendiri. Pergi sendiri ya, bukan pergi ke Solo ya? Bukan pergi Jawa Solo Tengah dan ya? bukan Go Jakarta juga, Oke. bukan. Go Solo ini artinya pergi sendiri, mencari kebahagiaan untuk diri sendiri, daripada bertahan di sebuah hubungan yang salah, atau yang bisa kita sebut hubungan Toxic. toksik. Itu kok dari cerita lagunya. Jadi kayak dengan kita sendiri, oh kita juga bisa bahagia ya, gitu. Akhirnya dia sadar, oh ternyata aku bukan satu-satunya sayang. Jadi beneran dari lirik ke lirik tuh sebenarnya itu kena banget sih. Kalau buat orang yang mengalami hal yang sama gitu. Proses apa ya? Dan proses MV-nya itu terbilang lumayan cepat atau lama? 6 bulan sih. 6 dari bulan? ketemu lagu dan sambil recording nyanyi, terus MV-nya 6 bulan dan akhirnya rilis. Termasuk cepet itu ya? Termasuk cepet ya? Proses berkarya, proses mengeluarkan single ini termasuk Yang cepat Go ya? Solo. Iya, betul. Kenapa saat itu ditawari, dapat tawaran untuk menyanyikan lagu ini, kemudian langsung klik oke, atau sempat ada beberapa pilihan lagu sebelum akhirnya memilih Go Solo? Bener banget. Jadi kali ini aku kerja sama namanya Kak Ino, dan dia punya akses ke The Kennel. Jadi The Kennel ini adalah kumpulan musisi asal Swedia. Dan emang mereka menciptakan banyak lagu hits buat K-pop, kayak tadi kayak kita ngomongin kayak Twice, Girl Generation, ada LE SSERAFIM, dan masih banyak lagi. Jadi lagu ini berasal dari The Kennel, dan di awal tuh emang kita dikirimin banyak option ya, demo, dan kita hearing bareng. Sama mereka? Sama Enggak, The Kennel aku, ini? Jadi dari The Kennel kayak kirim beberapa option, dan aku yang dengar bareng kayak Kak Ino, kita dengar dan emang aku langsung nyantol ke Go Solo ini. Langsung kliknya lagu ini? Bener, kayak dari melodi musiknya, dari beatnya, dari liriknya, kok aku bilang ini harus jadi lagu aku karena ini kayak finally kayak ini menggambarkan personality aku banget gitu, mewakili sisi Tisha yang strong, yang cantik, tapi masih ada girl powernya gitu. Jadi aku bilang aku pengen banget lagu ini jadi lagu debut aku as Tisha gitu. Jadi relate banget dengan perjalanan hidupmu nih, single ini ya? Menurut aku ya. Ngerasa beruntung dong bisa dikenalkan langsung sama The Kennel ini? Beruntung banget. Makanya menurut aku kayak hadiah terbesar di tahun, maksudnya ulang tahun aku ini sebenarnya ini sih. Oke, ini single ini ya? Single ini ketemu, dan juga ketemu kakak-kakak baru, ada Kak Ino dan tim, sih aku seneng banget gitu. Akhirnya ketemu tim yang beneran kayak mereka apa ya, kita memiliki visi dan misi yang sama, saling ngerti gitu. Mereka itu punya ini nggak, ketika mempercayakan karyanya untuk dinyanyikan orang lain, penyanyi lain, ada syaratnya nggak itu buat Tisha itu? Syaratnya misalnya Tisha harus begini ABCD gitu, sampai akhirnya mempercayakan lagu ini dinyanyikan sama Tisha. Nah pastinya The Kennel ini kan kayak mereka kumpulan musisi yang emang ya kita pilih sesuai karakter yang kita mau ya, sesuai artis. Nah pas aku suka Go Solo pastinya harus diminta izin dulu, kayak minta ini bisa nggak ada penyanyi mau nyanyiin ini stylenya gini, jadi kirim kayak profile aku, terus aku kayak kira-kira suara aku sebelumnya aku nyanyi gimana gitu sih. Dan emang kalau yang menciptakannya setuju ya nggak apa-apa. Gitu. Ada semacam audisi? Audisi sih enggak sih, ada. selama misalnya kita minta izin dan produsernya oke, dia mau kasih gitu. Sebelum Go Solo kan Tisha baru punya satu single ya? Benar. Apa tuh Tisha judulnya? Jangan Buat Aku Menunggu Lama. Jangan Buat Aku Menunggu Lama. Kak Lale Ilmanino. Itu juga kah jadi modal untuk kemudian dikirim ke Swedia, The Kennel itu, supaya mereka percaya bahwa
gue penyanyi loh, gue udah pernah bikin karya gitu. Pastinya juga iya sih, karena mesti aku sebagai newcomers baru punya Betul. single, dan sebelumnya emang aku awalnya kan cuma dance cover, terus sing cover. Jadi yang penting kalau menurut mereka style penyanyi ini cocok sama karakter lagunya, mereka izinin. Setahu aku gitu sih. Jadi termasuk lagu-lagu cover itu juga dikirimkan ke mereka, ke Swedia. Mungkin kayak YouTube aku, jadi mereka cek betul, gitu. Betul. Terus kayak profile aku gitu. Jadi tidak perlu berumit-umit, tidak perlu rumit, kemudian di ACC aja tuh lagu ya, Go Solo. Untungnya ya, maksudnya untung mungkin nggak perlu menunggu lama gitu loh. Untungnya ya, makanya aku juga bersyukur. Untungnya mungkin menurut penciptanya, oh ini mungkin karakternya cocok ya sama penyanyi ini gitu. Untungnya aku dipercayakan sih, makanya aku juga pasti bilang Tisha oke. Aku seneng banget. Udah kayak anugerah tuh ya. Iya. Mereka nggak sempet misalnya komunikasi apa itu saat itu. Sempat komunikasi sebelumnya, misalnya ngobrol langsung gitu, tanya langsung misalnya pengen lihat sosoknya Tisha, atau ya udah percayain aja nih lagunya dinyanyiin sama Tisha. Mungkin mereka lihatnya itu kali ya, kayak dikirim dari profile aku. Hanya itu? Sama mungkin ngobrol sama si Kak Inu ini, kayak dia perantara gitu. Tapi kalau ngobrol langsung sama aku belum. Jadi belum pernah ke Swedia juga ya, berarti Tisha ya? Belum, semuanya di Jakarta aja, di Indonesia. Dari awal memang udah lagunya emang udah ngedance ya, ngebeat begini. Artinya yang kalau Sobat WK lihat di kanal YouTube-nya Tisha, ya dari awal emang seperti itu lagunya. Iya, nggak ada yang diubah itu maksudnya. Kalau dari awal sih benang merahnya iya benar, karena emang aku dikenalkan dari awal emang nyanyi sambil ngedance, dan aku emang karakter aku suka lagu yang upbeat ya. Jadi tapi kalau perbedaannya menurut aku nih dari Jangan Buat Aku Menunggu Lama ke Go Solo ini adalah kayak ya mungkin Tisha yang sekarang lebih menyadari, lebih meruncing lagi nih personality Tisha. Aku lebih tahu lagi maunya aku, dan ini menunjukkan oh Tisha yang sekarang tuh lebih dewasa, lebih strong gitu. Ada perbedaannya itu sih. Tapi nggak perbedaan lagu aslinya yang dikirimkan dari The Kennel dan sekarang? Dan sekarang yang kemudian Tisha rilis. Publish maksudnya beda atau sama maksudnya? Betul. Oh, itu sama. Mungkin dari sana dulu nggak ngebeat, tapi sama Tisha boleh nggak diubah beat musiknya, jadilah sekarang. Nah, atau memang utuh, bener-bener yang ada sekarang yang dirilis sampai hari ini? Kalau yang kali ini tuh sama yang dikirim. Persis. Karena emang dari awal pas aku dengar udah nggak ada yang perlu aku mau tambah, karena aku udah suka banget. Tapi pun kalau nanti aku ada mau rubah apa itu juga bisa. Diizinkan juga. Aku mau tambah beat atau mau melodinya dirubah, nada dirubah, itu bisa banget, mereka izinin juga. Tapi Tisha memilih untuk tidak? Tidak, karena aku udah suka banget. Bagan-bagannya menurut aku udah pas banget. Jadi aku udah nggak mau. Jadi nggak ada kesulitan dong, nggak ada halangan gitu. Semua mengalir aja gitu sampai akhirnya rilis lagunya. Kalau dibilang halangan pasti ada, Kak. Nggak mungkin nggak ada. Karena lagu ini tuh awalnya bahasa Inggris, full English. Dan akhirnya aku translate ke Indonesia karena menurut aku, karena aku lebih nyaman Indonesia aja. Tapi dua-duanya bagus, bukan aku bilang nggak bagus. Halangannya tuh lebih ini sih, Kak, mendalami karakternya sih. Karena gimana lagu sebagus ini tuh bisa masuk ke karakter menjadi lagu Tisha gitu. Itu sih menurut aku susahnya, tantangannya buat aku. Jadi ini yang dirilis ini kemarin lirik berbahasa Indonesia ya? Dua-duanya dirilis. Dua-duanya, bahasa Inggris juga, yang dan versi aslinya dirilis. Bener. Bahasa Indonesia juga. Bener. Indonesia tentu karena Tisha ada di Indonesia ya? Bener, dan pribadi juga nggak tahu kenapa ya, aku rasa Indonesia tuh lebih kena ya, aku lebih nyaman emang berbahasa Indonesia juga. Yang bahasa Inggris akan dilempar kemana? Tetap di Indonesia juga atau memang sengaja dilempar ke biar didengerin nih orang-orang Eropa nih? Bener. Orang Amerika gitu. Jadi emang sengaja dengar buat biar bisa masuk ke pasar internasional juga, dan juga sebenarnya buat selera juga, mungkin ada teman-teman yang lebih biasa dengar Inggris, kalian bisa dengar versi Inggris. Seneng ya berarti ya? Seneng akhirnya banget. Udah rilis ya? Seneng. Mimpinya terwujud, akhirnya punya single, ya sebenarnya singlenya udah kedua ya Tisha ya? Iya. Yang pertama itu namanya masih Tisha. Yang pertama tuh Cia, namanya Cia. Yang sekarang ada TI-nya depannya. Jadi sebenarnya nama aku iya, kenapa? Itu memang boleh cerita nggak, Bu? Kenapa yang pertama 3 huruf, ya sekarang 5 huruf?
Jadi sebenarnya nama panggilan aku tuh Tisha. Tisha. Tapi biasanya kalau kayak di rumah, kalau orang yang kayak bisa mama aku kayak mau panggil cepet gitu ya, Cia gitu. Jadi awalnya pikir, oh ya Cia ya. Tapi dipikir-pikir lebih enak full setelah kayak kita meeting, running bareng. Tisha lebih enak deh, Cia tuh kayak orang masih aneh gitu kayaknya. Jadi kita putuskanlah untuk Tisha gitu. Nama panjangnya? Panjang banget nama asli nih. Iya. Margaret Hertisha Honandar, jadi di tengah kan Tisha. Jadi tapi memang sengaja ingin mengubah image kah gitu dari single yang pertama dengan yang Go Solo. Bener. Sampai akhirnya menambahkan nama jadi lebih panjang dikit. Image-nya sebenarnya benang merahnya masih sama. Kalau dilihat dari video kayak aku masih colorful, masih K-pop. Cuma itu dia ya. Mungkin setelah meeting dan ketemu sama kakak-kakak ini yang sekarang, Kak Inu dan timnya tuh kayak kita lebih meruncing lagi, lebih ketemu yang oh ini Tisha banget gimana nih. Dan menurut aku kayak aku lebih ngerti juga diri aku maunya apa. Jadi berubah image-nya tuh pastinya K-pop tetap terinfluence K-pop, dan aku jadi lebih menunjukkan jati diri aku aja sih. Menurut aku yang Go Solo ini kayak aku bilang ke kakak tadi kayak lebih ada girl power, ada cantik tapi at the same time ada sweet dan cute-nya gitu. Menurut aku itu. Dari kecil memang udah jatuh cinta sama K-pop. Dari kecil, lucunya ini cuma cerita dulu ya, kalau dari orang tua tuh katanya kalau aku setiap dengar musik apapun, mau dangdut, mau apapun, ada yang upbeat, aku tuh suka joget, ikut joget. Walaupun banyak orang tuh, aku berani aja jiwa tampil, itu awalnya. Meskipun bukan musik dangdut, joget? Apapun, yang penting musiknya ada beat, mau lagu India ya dulu, kalau lagi musim India atau apa, aku ikut. Terus akhirnya kayak orang tua aku pikir, oh ini kayaknya anaknya ada jiwa tampil nih, beda sama kita yang emang orang biasa malah nggak suka di kamera, kok anaknya muncul gini malah seneng tampil gitu. Akhirnya seiring bertambah usia, kayak aku sadar, oh ini beneran passion aku ya, nyanyi sambil ngedance ya. Dan akhirnya pas K-pop mulai booming, aku mulai kayak jatuh cinta juga sama K-pop, terinfluence itu sih mungkin awalnya. Mulai menyadari kapan tuh? Ternyata suka nyanyi, ternyata suka menari, suka ngedance juga. Mulai sadar, mulai mau diseriusin gitu. Betul, mulai SMP sih Kak, dari SMP. Itu udah mulai sampai les vokal atau sampai les dance juga, atau otodidak memang? Nah jujur ya SMP itu aku nggak pernah belajar sama profesional kayak koreografer dan vokal coach, karena waktu itu emang kayak masih pikirnya fokus ke akademis, sekolah dan kalau di sekolah ya palingan cuma ikut kayak ekstrakurikuler dance adalah gitu, tapi belum pernah yang serius. Tapi emang udah dance itu? Ekskulnya udah dance? Iya, aku juga ada ambil memang, dance. Kebetulan ada? Di sekolah ya? Oke. Di luar? Kalau di luar jujur enggak Kak, karena sama emang sekali? Fokusnya tuh sekolah, karena emang dari orang tua juga maunya aku kayak fokus akademis, aku kayak masih belum terbuka kalau aku sukanya ini loh Kak, masih kayak diam-diam. Vokal pun juga belum? Belum, masih iseng-iseng. Kalau di sekolah kayak biasa ada paduan suara ikut. Ekstrakurikuler. SMP, SMA? Masih tuh sama, kalau setiap aku masuk sekolah ada itu aku ambil aja. Dan sama paduan suara. Nggak, artinya memang belum diizinkan untuk dan akunya juga belum terbuka sih ke papa mama kayak Mama ini ternyata passionku ini tuh. Passion aku ini, aku mau seriusin. Aku emang anak yang gini, belum terbuka. Masih masih merasa masih belum pede, masih malu apa waktu itu sampai akhirnya belum mungkin kalau cerita sama orang tua diarahkan mungkin ya. Iya. Oke deh kalau gitu kita les vokal, kita les dance gitu, kita panggil koreografer misalnya. Iya. Waktu itu sih belum pede aja gitu, kayak aku takut kayak nanti aku pas udah bilang terus ternyata nggak serius, nanti bentar berhenti gitu, masih gitu. Dan akhirnya kayak ada satu titik kayak aku sadar, oh ini kayak aku udah harus ngobrol serius dan beneran mau. Jadi ini tuh kayak jadi part hidup aku, emang aku jalaninnya enjoy, ternyata secapek apapun aku nggak pernah bosen gitu. Itu namanya passion gitu. Sampai kapan itu? Di titik apa itu? Di titik apa sampai akhirnya yakin bahwa ini jalan hidup ya, ini karyaku gitu. Karir ya, mau menjalani karir seperti ini. Pas banget sebelum pandemi Kak. 4 tahun lalu ya. 4 tahun 2019 aku. 2019 mulai yakin itu. Aku udah langsung mau kayak, aku mau belajar ini vokal, mau belajar beneran dance yang bener gimana. Selama ini biasanya cuma ngikut-ngikut doang, kalau nonton K-pop cuma ngikut-ngikut asal-asal doang. Asal aku gerak ya? Mau beneran seriusin gitu, akhirnya mereka mendukung. Apa bentuk dukungan mereka?
Dukungannya Dukungan orang tua itu. dengan janji di balik janji. Jadi mereka dukung, yang penting aku memberikan bukti juga. Oh. Jadi bukan seenaknya mereka memberi izin kayak, oke, silakan sana belajar, mau jadi tengah apa. Mereka juga tentunya kayak mau, oke, kita kasih kamu kepercayaan, kita dukung kamu, tapi kamu harus kasih kita bukti ya. Kamu beneran bisa berkarya, beneran bisa berhasil dengan usaha ya, nggak boleh main-main gitu. Nah, saat itu apa yang dilakukan orang tua? Akhirnya manggil guru vokal atau tadi itu mengizinkan Tisha untuk belajar ngedance. Oh, awalnya aku gimana bisa ketemu guru-guru itu? Ya, artinya dukungan orang tua saat itu apa ketika Tisha sudah yakin bahwa kayak ini jalan karirku deh di industri musik gitu. Dukungannya pasti itu memberikan kayak aku mau belajar sama yang profesional bisa. Diizinkan ya? Diizinkan. Nah, cuma seperti yang aku bilang ke kakak tadi, emang keluarga aku tuh sama sekali bukan berasal dari keluarga musisi dan dunia entertainment. Jadi emang kita beneran nggak kenal satupun dari dunia entertainment. Jadi beneran kayak aku kayak cari-cari, ya kak tahu ya dari Instagram. Aku beneran cari dari nol kak, kenal satu-satu. Itu apa yang dilakukan pertama kali sama Tisha? Jauh sebelum bikin lagu, jauh sebelum nyanyi, apa yang dilakukan saat itu pertama kali? Pertama kali, misalnya aku mau belajar vokal. Ya aku beneran kayak cari search di Instagram dance choreographer, guru vokal siapa bagus, beneran gitu kak. Terus aku approach, aku minta DM nomornya gitu kak, satu-satu gitu, beneran akhirnya kenal satu-satu gitu. Itu yang dicari dulu apa? Koreografer atau vokal? Barengan lah, barengan. Kan aku emang dari awal udah tahu aku passionnya nyanyi sambil ngedance. Jadi itu kenangan lucu juga sih, beneran cari dari nol, karena emang aku nggak tahu. Terus abis itu ngapain yang dilakukan Tisha? Akhirnya keluar rumah kah? Memang kemudian serius, udah yakin jalani? Nah waktu itu juga sebenarnya kan momennya pas masuk pandemi ya kak. Jadi pas aku bilang itu tuh lagi bentar pandemi, jadi pas banget stucknya. Maret 2020 tuh awal pandemi. Iya Maret. Nah aku tuh mulai ngobrol seriusnya tuh udah mau akhir 2019, jadi udah mau banget pandemi lah. Jadi nggak tahu kenapa itu pandemi juga berkah sih buat aku, walaupun itu menyiksa ya. Jadi di momen itu kayak aku beneran cari guru, terus aku beneran belajar gitu pelan-pelan. Di rumah? Di rumah. Mengundang mereka ke rumah? Enggak, ada yang aku harus ke studio, dan juga susahnya banyak yang nggak bisa karena pandemi ya kak. Mereka nggak mau ketemu, jadi ada yang lewat Zoom juga. Gitu sih awalnya. Momen apa? Hanya vokal dan dance juga? Hanya vokal dan dance atau Tisha mendalami ilmu yang lain di luar itu? Ilmu yang lain. Misalnya apa ya? Alat musik apa gitu. Nah alat musik tuh juga sebenarnya aku pengen banget. Waktu kecil aku udah sempet belajar piano. Cuma masih kecil gitu lah, aku masih bosen-bosenan, berhenti gitu. Nah itu aku kecil ya? Iya, aku pengen belajar lagi sih piano. Tapi selama pandemi aku fokusnya itu nyanyi sambil ngedance, dan juga aku suka workout. Biar ini ya, mendukung saat bener, bergerak kak. Ya? Karena susah banget ternyata nyanyi sambil ngedance itu bukan hal yang gampang nafasnya. Ternyata ngos-ngosan ya? Ngos-ngosan capek kak. Ya? Capek banget ya? Udah hebat banget kalau lihat orang yang ngedance sambil nyanyi tuh. Aku mantap. Ya itu selama pandemi apa yang dilakukan? Latihan kan juga terbatas, geraknya juga nggak bisa setiap hari ke studio. Bener. Lewat Zoom itu kak, jadi kebanyakan online. Jadi misalnya latihan nari, ngedance itu? Ditaruh depan itunya. Kayak Zoom-nya, terus aku ngikut gitu. Nyaman itu saat itu? Mau nggak mau kak, daripada nggak ada progres, minimal kan itu yang bisa aku bikin. Terus sambil kayak ya latihan sendiri, sebenarnya dari kemauan sendiri sih. Kayak aku ketemu guru-guru tuh mereka bilang ya kita cuma ngebantu kamu, tapi yang bisa majuin kamu tuh dari kamu sendiri. Jadi emang aku juga rajin ya ikut lihat YouTube, terus belajar gitu kak di kamar. Itu nggak tertarik saat itu lewat ajang pencarian bakat gitu Tisha barangkali? Sempat ikut nggak? Sempat tertarik nggak? Sempat pengen coba audisi nggak? Nah jujur aku tuh belum pernah coba ikut, karena aku insecure itu dia. Aku karena sama sekali belum pernah mempelajari hobi aku dengan serius. Jadi aku bilang, wah ini aku harus benerin dulu nih belajar vokal, dance, baru minimal aku kayak lebih pede lagi. Jadi belum pernah ikut sih. Setelah punya modal itu, setelah ternyata dikasih izin untuk belajar vokal, kemudian ngedance, kemudian terpikirkah kemudian untuk bikin lagu single pertama itu? Mulai dari situ, itu pertama kali tercetus memang dari Tisha sendiri, atau tiba-tiba ada yang membisik,
atau ada yang memberitahu Tisha harus begini? Dua-duanya. Oke. Jadi dari hati kecil aku ada suara itu, wah ini aku kepengen banget finally kayak bisa ada lagu aku sendiri yang aku bisa joget beneran, yang aku bisa keluarin style Tisha. Nah tapi kadang tuh kok di hati kecil kita masih insecure ya buat ngeluarin, kayak kita rasa kita udah sanggup nggak ya? Kan udah yakin gua akan jadi penyanyi gitu. Benar, tapi waktu itu misalnya waktu momen lagi belajar proses dan kayak ini udah waktu yang tepat nggak ya? Terus kayak kakak-kakak yang di samping juga yang ngajar, kayak mereka kasih semangat, Tisha kamu tuh udah bisa tahu, kamu harus pede gitu. Makanya kalau dari kakak tadi tanya bisik dan dari hati sendiri itu dua-dua sih mendukung. Akhirnya bisa aku bikin single gitu. Jadi single yang jangan apa? Buat aku menunggu lama itu lahir di sela Tisha sedang berproses atau ada kesempatan untuk menyanyikan single itu, ditawari gitu. Nah kalau single itu tuh udah setelah aku berproses. Jadi sebelumnya aku sering bikin kayak dance cover, dance project buat YouTube channel sendiri. Jadi sama pandemi itu ya salah satu yang dilakukan. Nah iya itu juga, dan juga aku sering nyanyi cover gitu. Jadi itu sebenarnya menurut aku udah proses latihan juga. Aku kayak latihan cara di depan kamera gimana tuh, belajar dari nol. Nah single itu tuh aku direkomend dari guru vokal aku inget banget, Tisha kayak kamu cocok deh kenalan sama Kak Lale Imanino, mereka tuh bisa paham kamu gimana. Akhirnya gitu sih kita workshop bareng dan mereka. Itu nggak gampang ketemu atau minta lagu dari hitsmaker ya sebetulnya. Mereka itu kan udah hitsmaker tuh, populer namanya di industri musik Indonesia. Apa yang dilakukan Tisha? Kok bisa meyakinkan mereka lagunya Tisha nyanyiin gitu loh? Nah awalnya kayak aku dikenalin dan akhirnya diatur waktu buat workshop tuh butuh waktu lama karena pandemi. Jadi mereka masih kayak takut kan rame. Jadi itu butuh waktu lumayan lama sih, waktu mau atur waktu buat ketemu pertama aja lumayan susah. Dan akhirnya pas workshop ya aku menjadi diri aku sendiri, Kak. Aku malu dan aku kan tahu emang mereka udah terkenal banget, udah segitu banyak hits, dan ini aku sebagai anak yang baru. Googling juga ya? Sempet Kak lah, aku stalking dulu lah satu-satu lagi lah biar lebih kenal gitu. Akhirnya pas workshop, ya udah aku kayak mereka nanya kan, kamu mau gimana, singlenya mau gimana ya? Kita cerita ngobrol bareng dan mereka langsung kayak responnya aku nggak sangka. Awalnya juga aku gugup seperti yang kakak bilang, mereka mau nggak ya bikinin lagu buat aku ini sebagai newcomer gitu. Ternyata mereka welcome banget sih Kak. Makanya aku bilang, wah ini kakak-kakak ini selain mereka udah terkenal, emang humble banget sih Kak. Dari pertemuan pertama aja aku langsung kayak udah lega gitu loh, dan akhirnya mereka bilang oke ya kita proses dulu, nanti kita ketemu lagi. Kok kayak Tisha tuh gampang loh ketemu sama mereka. Itu apa sih yang meyakinkan bisa Tisha? Aku ada mantra-mantra. Tisha itu punya apa gitu sampai mereka akhirnya oke lagunya dinyanyiin sama Tisha, sama Cia waktu itu. Apa ya ini, kalau yang aku bisa lihat ya, yang aku bisa rasa tuh cukup dari melihat cover lagu yang selama ini Tisha bikin, itu sudah cukup meyakinkan mereka untuk mempercayakan lagunya, atau ada apa itu Tisha? Apa ya? Menurut aku kalau cover lagu, aku nggak bohong, pasti masih banyak orang yang punya cover lagu lebih bagus dari aku. Itu udah pasti. Tapi menurut aku satu yang membuat aku bisa connect sama kakak-kakak yang luar biasa ini, mungkin mereka tahu emang beneran ini aku dari hati sih. Kayak apa ya, aku beneran ngobrol apa adanya dengan kepolosan, dan emang kalau aku nggak ngerti ya aku ngomong. Mungkin itu yang mereka rasakan, karena mereka waktu bilang, Tisha kamu anggap kita sebagai kakak-kakak ya, nanti kita bakal kasih kamu arahan, pendapat kamu gimana bagusnya. Jadi beneran aku seneng sih, mungkin itu sih, mereka menyadari, oh emang aku mau gitu, dari hati bukan mau main-main, itu sih. Ini kan keberuntungan yang lain ketika bisa menyanyikan karya mereka kan. Iya itu aku seneng banget juga sih Kak. Single pertama langsung sama mereka kan, duer gitu kan. Nggak rumit ya, nggak susah ya. Kalau atau ada saat itu ada permintaan tertentu dari mereka, gitu. Tisha harus begini, Tisha harus begitu, ngikutin arahan mereka, atau memang Tisha ya pasrah aja, ikhlas, apapun yang mereka minta ya akan Tisha lakukan gitu. Di hati aku waktu itu iya, karena mereka aja mau membantu aku tuh, aku udah seneng banget ya? Bersyukur. Makanya waktu itu pas mereka udah kasih demonya, terus tapi mereka juga open banget ya untuk aku bilang kayak aku maunya apa, mereka mengikuti. Jujur sih aku pasrah dan emang aku suka sih, nyambung aja, jadi nggak ada halangan menurut aku. Karena mereka emang udah expert kali ya, udah ngerti banget menyesuaikan dengan karakter penyanyi. Jadi pas aku denger demo juga
aku udah suka sih Kak. Mungkin jadwal ketemu mereka aja yang susah Itu kali yang susah benar. mereka ya. Waktu itu karena pandeminya masih apalagi pandemi ketat banget Kak. ya. Jadi setiap kita ngatur pertemuan emang beneran kayak orangnya dibatesin, kayak misalnya aku doang gitu. Terus pas rekaman juga, pas syuting, wah itu lumayan tantangan sih selama pandemi juga. Nah kemudian itu butuh berapa lama jadinya? Pas yang lagu itu, nah itu agak lama tuh. Kalau itu hampir sampai proses MV itu setahun. Sampai setahun ya? Sampai tahun depannya, kayak lagunya udah jadi lama recordingnya, terus di-keep karena pandeminya naik, pokoknya lihat situasi nggak tepat. Akhirnya baru bikin MV-nya, itu setahun. Ada komentar apa itu orang tua, orang-orang dekat itu ketika single pertama ini dirilis? Ini bukti nih, ini tanda nih, gue nyanyi sekarang. Jujur, maksudnya kalau orang kalau keluarga sendiri ya Kak tahu ya, nggak mungkin mau komentar, ih bagus banget, seneng ya, nggak gitu ya. Kalau keluarga sendiri kan tipe keluarga aku bukan yang gitu sih. Mereka cuma bilang bagus ya, next lebih bagus lagi ya, harus buktiin ya, jangan pikir ini udah puas, malah gitu kan Kak tahu ya. Kalau keluarga tuh malah ngomongnya yang ini. Tidak memuji tapi memberi motivasi ya. Bener, jangan pikir ini udah bagus ya, bisa lebih bagus lagi ya, jangan cepet puas gitu, malah dikasih arahan. Itu kalau dari keluarga. Tapi kalau dari kakak-kakak yang kayak ngajar aku dari awal ya, mereka seneng lah. Oh akhirnya Tisha udah ini ya, ada progres, ada lagu sendiri bisa nyanyi. Tapi sama juga ujungnya, Tisha jangan puas ya, kamu masih bisa lebih bagus. Jadi semuanya juga memberi motivasi itu sih. Kalau yang pertama itu belum dance ya? Maksudnya Tisha belum ada dancer ya? Udah. Udah juga? Yang jangan buat aku menunggu lama, aku udah di ya? MV-nya juga. Orang-orangnya sama kok. Jadi sampai single Go Solo ini memang nggak jauh beda lah ya sama yang pertama ya? Bener, cuma feel-nya doang menurut aku beda. Karena kalau di Go Solo somehow menurut aku lebih dark, lebih strong, lebih menunjukkan Tisha girl power. Kalau yang di Jangan Buat Aku Menunggu Lama tuh masih Tisha lebih ada cute, sweet, lebih colorful menurut aku. Iya. Ini nyanyi rap juga ya di sini ya? Iya. Ya, ada bagian rap dikit. Aman ya itu ya? Itu juga challenge sih, karena emang aku kan bukan rapper ya Kak. Tapi nggak tahu kenapa, mungkin karena emosinya tuh di situ kena aja, mungkin terlampiaskan jadi bisa. Dari aslinya ada rap juga? Oh ada juga berarti? Ada juga. Cuma pastinya kan kalau demo itu kan nggak mungkin persis, karena pas aku rekaman disesuaikan dengan vokal aku juga, jadi pasti berubah sih. Ada beberapa yang berubah, melodinya juga ada. Ini ada tanggapan apa dari, yang single kedua, orang tua, orang dekat masih sama kayak yang pertama atau udah mulai menunjukkan dukungan lebih gitu? Atau masih biasa aja gitu? Nah kalau dari keluarga tuh lucunya masih sama aja Kak. Emang karena tipe keluarga aku tuh bukan keluarga yang kayak, ih bagus Tisha, aku bangga banget sama kamu. Nggak gitu kebetulan, nggak lebay. Cuma kalau dari orang terdekat yang kayak kakak-kakak udah kenal aku yang dance bareng aku, kayak mereka bilang, wah ini Tisha udah lebih dewasa. Levelnya udah naik ya? Iya, maksudnya bukan level dari MV-nya, tapi level dari katanya mereka bilang, oh ini Tisha udah lebih tahu cara ekspresinya udah beda, dance-nya udah lebih bagus, lebih mateng gitu ya? Vokalnya juga akhirnya bisa lebih strong. Kayak mereka merasakan itulah perbedaan, kayak oh Tisha lebih dewasa ya sekarang, kayak dari dulu mereka panggil adik-adik, oh udah lebih gede ya sekarang, udah bisa gini gitu, udah bisa songong katanya gitu ekspresinya. Dancernya sama? Sama, dari dulu? Bener, jadi dari awal karir yang kayak aku bilang aku sering dance cover, terus aku ada beberapa project juga di YouTube, dance sambil nyanyi gitu. Ini udah orang-orang yang sama, jadi aku seneng banget, udah nyambung gitu Kak. Betul. Ada namanya nggak dancernya? Nah, nama timnya belum ada sih. Nah, itu juga aku masih cari nama, karena dari kemarin ke Bandung ditanyain mulu, kamu nama timnya apa gitu. Jadi aku lagi cari juga nama timnya, nanti kalau kakak tahu bisa rekomen. Mas Irwanjo nih yang biasa jago bikin nama. Tapi secara keseluruhan Tisha makin yakin, makin mantap ya terjun ke industri musik Indonesia ya. Lewat single Go Solo. Ya harapannya sih pasti ingin single berikutnya, syukur-syukur album ya Tisha ya. Amin. Syukur-syukur nanti bisa ya setidaknya Agnes Mo lah ya, ini kan kalau nyanyi kan di Indonesia kan jarang ada penyanyi perempuan yang kalau tampil kan diiringi sama dancer kan. Kalau penyanyi solo perempuan ya banyak lah. Mempertahankan itu kan, terus mempertahankan formasi itu Tisha. Oh, mesti dengan style aku dance. Betul. Atau nanti jangan-jangan nih
ini lagi rame dangdut koplo. Gue pengen nyanyi dangdut koplo nih. Lagi pengen rame lagu pop nih, komersil banget nih. Gue pengen mengikuti tren lah yang ada ya. Jujur kalau dari aku, Go Solo ini tuh emang menunjukkan jati diri Tisha sebenarnya. Jadi ini bukan hanya terinfluence dari K-pop, karena memang juga aku jati dirinya gitu. Aku dari style fashion lebih boyish, feminim, dan juga aku suka banget dance-nya yang strong. Dan itu aku banget. Tapi kalau untuk next kakak tanya kayak aku, apakah mau menunjukkan feel yang berbeda, lagu tipe yang berbeda, pasti iya. Bisa, kemungkinan ada. Kemungkinan ada, karena kan seperti kita aja setiap hari kan mood kita berubah-berubah. Kita belum tentu selalu mendengar lagu upbeat. Kadang kalau emang kita lagi sedih, kepengen banget denger lagu galau, kenapa enggak kita ngikutin. Jadi juga itu kenapa aku kepengen juga menunjukkan sisi Tisha sih yang berbeda-beda juga. Itu pasti kok. Jadi membuka kemungkinan tidak melulu K-pop ya? Benar, membuka kemungkinan. Udah ada bayangan Tisha? Atau enggak, so far masih pengen di sini dulu deh gitu? Stylenya Tisha pasti dipertahankan, tapi bukan berarti maksudnya kayak seperti kakak bilang ada formasi yang harus upbeat atau apa. Dalam arti menurut aku ya, yang paling penting adalah yang menjadi Tisha, selalu menjadi Tisha, susah dijelaskan. Jadi kayak misalnya aku misalnya keluarin lagu yang lebih slow, tapi feel Tisha-nya tetap bakal ada. Sehari-hari Tisha juga dengerin K-pop? Aku campur kak, kalau setiap hari bener. Kayak K-pop, terus kayak playlist top 50 Indonesia atau yang campur, aku jujur ikutin aja sih kalau buat setiap hari ya. Kayak aku dengar biasa koplo juga kalau lagi tren di TikTok, aku juga denger gitu. Yang paling sering didengerin apa lagunya? Influence-nya dari mana? K-pop, bener. Kalau itu K-pop, bener. Ada nggak lagu wajib yang di playlist terus ya? Ada di playlist, kemudian bisa memunculkan mood, jadi mood booster aja gitu. Bener, itu bener banget sih. Jadi aku ada kayak pasti lagunya Blackpink, karena banyak orang lagi booming dan tetep ya. Dan kenapa sebenarnya aku suka Blackpink? Karena menurut aku mereka itu perwakilan personality aku, di mana kayak apa ya, manis dicampur strong gitu. Apalagi aku paling suka personelnya Lisa, namanya aku suka banget karena emang dia terkenal juga performance-nya, dance-nya sambil nyanyi juga dia agak apa ya, swag gitu. Itu sih lagunya Lisa aku paling suka. Bisa di ini kadang-kadang kalau cocok nih diikutin gitu sampai segitu ya nggak? Iya, terutamanya kan Lisa ya, terutama bener, Lisa. Ada kak. Gerak-geriknya dia diamati, kemudian pengen nyoba gerakannya gitu. Kalau gerak-gerik itu mungkin nggak bisa sama kan, beda kan yang keluar dari ini ya, secara muka juga beda ya kan. Cuma yang bisa diikutin tuh aku bisa belajar cara performance-nya, cara dia apa ya, kayak apa ya, aura, cara ininya dia, attitude-nya gitu. Kalau dia kayak attitude-nya, aku ikut itu sih. Itu jadi belajar. Jadi aku sering nonton. Kemarin ya nonton kemarin ya? Enggak. Aduh, sayang banget nih. Tapi aku nonton fan cam-nya yang di YouTube. Biasa. Puas itu? Enggak, maksudnya kalau pengennya kan nonton langsung tuh. Wah. Pasti sih nonton langsung, cuma pas momennya nggak tepat aja kali, belum dapet. Next kali. Belum rezeki kemarin ya? Oke. Tisha ada rencana apa setelah ini? Setelah Go Solo? Mungkin Go Jogja, Go Semarang, Jakarta, Go Jakarta. Nanti bisa kerjasama sama pemerintah daerah tuh ya? Mau nyanyiin lagunya Go Karanganyar, pindah-pindah Piro. Ya? Iya. Bener-bener. Ada rencana apa Tisha? Nah, jadi aku next tuh lagi plan buat next single, lagi persiapan next single. Seperti kakak bilang tadi, aku lagi mau menunjukkan sisi Tisha yang berbeda. Jadi kali ini yang next single ini bakal lebih slow, lebih chill. Mungkin kalau yang biasa kita sebut kayak agak R&B gitu. Tapi sisi Tisha-nya tetap ada. Tetap dengan dancernya? Tetap dengan. Atau pengen coba lepas gitu? Bisa dua-duanya, tapi maksudnya lagunya ini tuh menunjukkan Tisha yang apa ya, kalau dari Go Solo tuh bedanya banget. Jomplang, kayak menunjukkan Tisha yang lagi sedih, mungkin lebih slow gitu. Udah manggung Tisha? Tampil di depan banyak orang? Jujur aku belum, tapi kemarin sempet di school, jadi aku ada promonya school to school. Jadi kemarin perform. Kayak yang di Efek kemarin memang Mas Ino mau cerita itu ya, school to school ya? Iya, yang plan promo itu. Udah jalan ini? Baru jalan satu sekolah karena kebetulan mereka lagi ujian tengah semester dan mau masuk ke bulan puasa, jadi nanti dilanjutkan lagi. Jadi gimana kemarin tampil pertama tuh? Seru banget kak, jadi awalnya juga apa ya, aku udah apa ya,
takut banget kan, saya reaksinya gimana ya anak-anak sekolah ini gitu. Jadi pas dari turun aku udah lihat tipe-tipe anak sekolah, wah ini kayaknya aku aman nih, kaum riwah kan kelihatan ya biasanya ya kayak. Kaum riwah. Iya, terus pas naik panggung teriak, oke, aku lega gitu, langsung kayak lebih all out lagi gitu. Malah kayak adrenalinnya terlalu naik. Kayak ada di lagu yang harusnya aku nggak lompat-lompat, malah aku jadinya lompat-lompat karena merekanya excited banget. Dan ternyata kayak aku ada cover satu lagu Korea, lagunya New Jeans, aku bawa di situ. Mereka hafal, tahu ya? Hafalnya sampai bahasa Koreanya hafal. Jadi aku bilang, wow gila, ternyata K-popers tuh di mana-mana. Dan kayak aku seneng banget, kayak ternyata banyak dari mereka juga yang jago dance di antara anak sekolah itu, dan mereka pede banget kayak disuruh naik ke panggung mereka freestyle gitu Kak, keren banget. Padahal Tisha nggak minta ya? Atau minta mereka naik panggung? Aku minta gitu kayak challenge gitu. Dan ternyata mereka jago-jago dance. Jadi mereka seneng sih. Aku seneng banget lihat reaksi mereka. Aku bilang, wah kedepannya mudah-mudahan aku diberi kesempatan perform, kayak seru banget ya, bisa ketemu langsung ternyata beda gitu. Ya, awalnya deg-degan, belakangan begitu udah naik panggung udah keceplosan nggak? Jadi dapat aja vibes-nya. Iya. Seneng ya. Mudah-mudahan ini jadwal manggungnya Tisha makin banyak. Amin. Ditunggu karya berikutnya. Tisha mau nyanyi refrennya nggak? Boleh. Mau dengerin nggak nih Go Solo nih? Harusnya sama dancernya, gue jadi dancer. Boleh. Tisha minta refrennya aja buat nyanyiin lagu Go Solo. Go Solo, ya. Oke. I'm ready to go solo, then go solo. I'm ready to go solo, then go solo. Ku lebih sayang diri sendiri, lebih baik aku sendiri lagi. Go solo, then go solo. Wih, kalau ada musiknya, wow, buat ngedance sama enak itu. Terima kasih Tisha sudah mampir ke Palmerah, ke Warta Kota. Ditunggu karya berikutnya. Jangan berhenti bernyanyi, jangan berhenti menari. Terus berkarya, mudah-mudahan jadi album. Amin. Dan tetap sehat juga, semangat. Terima kasih Sobat Wika sudah nonton tayangan ini, obrolan saya dengan Tisha. Tetap sehat semuanya dan tetap semangat. Sampai jumpa di obrolan saya yang lain. Dadah, terima kasih. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.